Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustaz? Alhamdulillah atas doa semuanya untuk seluruh umat. Saya kebahagiaan nikmat didoakan orang banyak. Alhamdulillah. Ini bisa bergabung kembali Ustaz di Bincang Sore MTFM dan menyapa melalui udara Ustaz. Alhamdulillah kita bisa sama-sama bertemu dengan semua muslimin di mana saja mereka berada, karena melalui alat teknologi hasil karya manusia yang bahannya dari Allah tentunya sangat penting untuk kita gunakan demi kepentingan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah untuk sore hari ini akan kita lanjutkan kajian surat Al-Fatihah. Kita selang-seling. Jadi Selasa depan kita ambil tema tertentu. Nah, Selasa ini kembali kepada awal, nanti berikutnya begitu saja terus berlangsung. Kita akan melanjutkan kajian tentang makna Maliki Yaumiddin. Belum selesai. Kalimat yaum sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa Allah menyebutkan yaum untuk akhirat tidak dapat diukur dengan yaum dengan ukuran dunia. Demikian juga makna ad-din yang diartikan pembalasan. Ini mengantarkan kita semuanya sebagai orang yang beriman kepada hari akhirat, agar kita menjadikan pekerjaan kita itu untuk mengantarkan kita mendapatkan balasan di akhirat. Ini merupakan keutamaan dalam beragama. Makanya sebutannya juga ad-din. Padahal dalam ayat yang lain kita temukan kata balasan dengan kalimat jaza. Tapi di sini dengan menggunakan kalimat ad-din, supaya betul-betul terasa kita hidup beragama itu ada balasannya nanti di akhirat. Dan balasan yang hakiki adalah dengan adanya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ad-dinul Islami ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya hakikat balasan yang semua orang tentunya bekerja ingin mendapatkan hasil kan. Sungguh kasihan kalau ada orang yang sibuk dari pagi sampai sore bekerja untuk mendapatkan hasil, pas sudah tiba saatnya mendapatkan hasil, dia dipanggil oleh Allah. Kasihan kan? Yang dia kejar kenikmatan uang, umpamanya kenikmatan jabatan atau kenikmatan pujian orang, tidak sempat dinikmati hal itu keburu kedatangan ajal. Tapi bagi orang yang memang sudah meyakini betul adanya yaumiddin, enggak ada yang rugi, enggak ada yang sia-sia. Jadi surat Al-Fatihah dari awal ayat berbicara tentang kenikmatan yang mesti kita yakini, semua kenikmatan lillah Rabbil Alamin. Allah mencurahkan kenikmatan karena Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan hendaklah kita gunakan semua kenikmatan tersebut untuk meraih kenikmatan berikutnya nanti pada hari kiamat. Tentu dengan adanya penekanan yaumiddin, ini adalah pembinaan akidah, pembinaan keyakinan buat kita semuanya agar senantiasa kita berbuat bukan untuk mengejar kenikmatan yang belum pasti, tapi kita berbuat untuk mengejar hasil yang pasti. Maka Sayyid Qutb menyebutkan Maliki Yaumiddin hadhihi tumathilul kulliyata ad-dakhmah al-amiqati at-ta'thir fil hayatil bashariyati kulliha. Ungkapan Malik Yaumiddin ini merupakan ajaran tentang keyakinan yang sangat besar, yang pengaruhnya sangat jelas dalam kehidupan sekarang di dunia. Sebab buat orang yang memang memiliki keyakinan akan hari kiamat, yakin semua yang dia kerjakan tidak pernah ada gagal. Bagaimanapun menurut pandangan manusia, wah gagal kamu ini kerja, enggak ada hasilnya, rugi tuh. Enggak gagal, enggak rugi. Hanya ditangguhkan saja. Belum didapat di dunia, bukan berarti tidak dapat di akhirat. Belum dapat hari ini, bukan berarti hilang di masa mendatang. Enggak. Sebaliknya, bagi orang yang mencurahkan segala macam upaya untuk meraih kenikmatan, yang dimaksud dengan kenikmatan hanya di dunia, kasihan. Kenikmatan di dunia belum tentu didapat. Walaupun didapat, belum tentu dia nikmati. Saat ini dunia yang punya uang miliaran banyaknya. Itu sarapannya pakai apa tuh kalau orang punya miliaran uang tuh? Sama saja. Sama ya.
Barangkali kalau punya uang miliaran, triliunan gitu, sarapannya pakai goreng emas gitunya. Enggak kan? Sama aja. Berarti yang dia nikmati nggak ada bedanya dengan yang lain. Terus uang yang sedemikian banyak mau dikemanain itu? Akan ditinggal oleh dia ketika mati. Terus buat siapa? Buat ahli waris. Emang pasti ahli waris akan menikmati? Belum tentu juga. Begitu saja terus sampai akhirnya sampai sekian banyak turunan sama saja. Dan sudah banyak contoh ditinggalkan harta oleh yang meninggal, diperebutkan oleh ahli waris, yang kadang-kadang justru antara satu dengan yang lainnya juga akhirnya tidak baik hubungannya gara-gara harta. Itu banyak contoh. Tapi bagi orang yang memang memiliki keyakinan akan hari kiamat, tentunya manakala dia menjelang wafat, sudah terasa penyakit semakin berat, usia semakin lanjut, nanti akan berwasiat kepada keluarganya, ini ada harta yang akan ditinggalkan. Hati-hati, amanat dari Allah untuk ibadah. Bukan untuk dinikmati, dibagi-bagi, hanya sebatas kenikmatan dunia. Aduh, kasihan, sayang sekali. Makanya disebutkan bahwa kalimat Malik Yaumiddin adalah al-kulliyatud dhakhmah, al-amiqah. Ini merupakan ajaran yang menyeluruh, yang sangat besar, yang sangat mendalam, dan berpengaruh besar dalam kehidupan kita di dunia, baik yang berhubungan langsung dengan Allah atau berhubungan dengan sesama manusia dan juga sesama makhluk. Kulliyatul i'tiqad bil akhirah, yaitu merupakan ajaran konsep masalah keyakinan terhadap hari akhirat. Kalimat Malik Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Bacaan pendek maknya dengan bacaan panjang maknya. Wal Malik aqsa darajatil istila was saytarah. Kalimat Malik ini memiliki gambaran tentang kekuasaan yang sempurna, terutama bagi Allah. Sempurna yang tiada kesempurnaan setelah itu. Kekuasaan yang sempurna. Wa yaumiddin huwa yaumul jaza fil akhirah. Dan yang dimaksud dengan yaumuddin di sini jelas sekali merupakan hari pembalasan yang pasti. Tidak akan ada yang gagal. Kalau sudah direncanakan ingin mendapatkan balasan yang baik, sudah ditunggu. Apabila orang, aku yang penting jalani aja hidup, neraka deh. Iya, sudah ditunggu memang oleh neraka. Jangan dianggap enteng. Memang kamu siap untuk mendapatkan neraka? Ya, gimana lagi? Baik, kalau gitu kita coba deh dengan korek api aja. Dibakar dengan korek api, siap apa enggak? Kalau enggak siap, ya apalagi neraka nanti. Nah, kenapa kok kalimat Yaumiddin disusun di sini setelahnya Alhamdu, Ar-Rahman, baru Maliki Yaumiddin? Banyak orang yang yakin akan hakikat kenikmatan datang dari Allah, dan juga yakin bahwa Allah memberi nikmat semata-mata karena sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi banyak sekali orang yang kurang yakin akan hari pembalasan di akhirat. Ngakunya mukmin, tapi kenapa tidak mau beribadah? Bahkan masih juga berbuat dosa. Itu biasanya dilakukan oleh orang yang memang tidak ingat akan hari pembalasan di akhirat. Kalau sekiranya semua orang yang mau korupsi, pas mau korupsi ingat akan hari pembalasan di akhirat, pasti nggak jadi. Tidak akan banyak koruptor. Bahkan akan dibatalin niatnya juga. Orang yang mau berzina ingat akan adanya hari pembalasan. Iya, sekarang berzina cuma berdua, tapi kan ada Allah yang melihat. Orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Nanti akan dibatalkan. Mau nyuri, ada peluang nih mencuri nih, aman deh. Ya aman dari manusia, tapi dari Allah tidak aman. Ya kan yang penting masa sekarang. Nanti hari pembalasan pasti akan tiba. Masih lama ya. Masih lama lah hari pembalasan. Emang tahu usia kamu akan sampai besok? Al-Quran mengingatkan dengan kalimat, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalimatnya ma qaddamat lighad. Ingatlah wahai orang yang beriman akan hakikat kehidupan besok akan kau alami. Kalimatnya besok. Berarti kalau besok kan hari ini bukan hari terakhir.
Ayat ini mengingatkan kepada kita, selama kita memang masih ada waktu hari ini berbuat, lakukan sekarang. Jangan ditangguhkan ke besok. Belum tentu usia kita sampai besok. Ya apalagi menganggap enteng, lah masih lama saya mati. Lah dari mana tahu? Sudah banyak sekali contoh bahwa dalam keadaan segar, sehat, olahraga bahkan, gak nyampe ke rumah kecuali namanya, kecuali beritanya. Ya tapi itu kan jarang. Bagaimana kalau Anda termasuk yang jarang itu? Ini soalnya kematian cuma 1 kali. Kalau 2 kali, 3 kali, mungkin ada istilah geladi kotor dulu ya, geladi resik. Ini kan enggak begitu, cuma 1 kali sudah lewat, selesailah sudah. Tidak punya waktu lagi untuk melakukan perbaikan. Nah, ingat yaumiddin, hari pembalasan-balasan apa yang akan kita terima nanti di akhirat. Allah, sangat ngeri. Sekiranya tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan ampunan Allah, kira-kira apa yang akan kita raih nanti pada hari pembalasan ini? Makanya para pendahulu kita ketika membaca surat Al-Fatihah sampai kepada Malik Yaumiddin, kalau ya dalam kehidupan kita sehari-hari lah, seringlah yakin Allah satu, yakin Allah melihat, yakin Allah Maha Kuasa. Tapi sewaktu kita memiliki keyakinan seperti itu, ingat enggak kepada balasan gitu. Ini nampaknya harus kita tingkatkan. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah sampai kepada Malik Yaumiddin, ingat semua perbuatan kita ada balasannya. Ungkapan, pikiran, perasaan ada balasannya. Nah, diungkapkan oleh penulis yang tadabbur Al-Quran, Sayyid Qutb menyebutkan, banyak orang yang yakin bahwa Allah itu satu, Allah itu Tuhan, satu-satunya Tuhan. Dan juga mereka yakin Allah yang menciptakan alam raya, menciptakan diri kita. Tetapi pada saat mereka meyakini hal itu, apakah ada kesertaan, adanya keyakinan bahwa semua yang diyakini, semua yang diucapkan, semua yang diperbuat, ada balasannya. Wal Qur'anu yaqulu an ba'di haula. Al-Quran juga sudah menerangkan tentang sifat-sifat sebahagian mereka. Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Bila Anda bertanya kepada mereka, coba siapa yang menciptakan semua langit dan yang menciptakan bumi? Kalimat as-samawat dengan bentuk banyak, bumi dengan bentuk satu, dan langit selalu disebut duluan pada saat Allah menjelaskan tentang hakikat kekuasaan. Bahkan dalam surat Al-Hadid, Al-Hasyr, As-Saff, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Jumu'ah dan surat At-Taghabun. Di situ disebut selalu langit, bumi dan isi-isinya bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Itu dalam surat Al-Hadid. Sabbaha, sudah ya, sudah bertasbih. Semua yang di langit dan bumi. Kalimatnya yang di langit dan bumi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Pada surat berikutnya, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kalau yang pertama wal ardi, yang kedua wa ma fil ardi. Ini merupakan rincian. Kalau tadi satu kesatuan semua langit dan bumi, pada surat Al-Hasyr, surat As-Saff dipisah. Semua apapun yang di langit dan apapun semua yang ada di bumi. Ma fis samawat wa ma fil ardi. Tapi langit tetap diurutkan di pertama. Ya, dan tetap banyak. Bumi satu. Kalau satu langit kan sama. Ketika Allah menjelaskan tentang turunnya air, itu minas sama, bukan minas samawat. Coba kita perhatikan ya. Dalam surat Al-Baqarah umpamanya. Wa anzala minas samai ma'an. Minas samai, bukan minas samawati. Demikian pula dalam surat Ibrahim. Allahu ladzi khalaqas samawat. Allah itu juga wa anzala minas samai ma'an. Wa anzala minas sama ma'an. Nah, di sini kita temukan terulang sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi.
as-samawat wa langsung. Pada surat Al-Hasyr dan surat As-Saff, sabbah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ini tasbih sudah berlalu nih. Dilanjutkan dengan tasbih sekarang. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus. Surat Al-Jumu'ah dan surat At-Taghabun. Terulang berkali-kali samawat wal ardi, samawat wal ardi. Tidak al-ardi was samawat. Mengingatkan kita semuanya bahwa hakikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menarik perhatian manusia adalah bumi. Diingatkan oleh Al-Qur'an. Jangan cuma perhatian ke bumi. Langit tuh perhatikan oleh kamu. Dan bumi disebut satu. Nah, yang kamu perhatikan cuma satu. Padahal hakikat kehidupan di bumi tidak bisa lepas dari keterlibatan langit. Bagaimana mungkin kita dapat bercocok tanam tanpa air dan cahaya matahari, kan? Semua yang terjadi di langit sama sekali tidak ada intervensi manusia. Kalau bumi ada cocok tanam, ada yang memang ada pekerjaan manusianya, ada yang tidak. Tapi langit semata-mata dari Allah. Nah, manusia lebih perhatian kepada yang sedikit, yaitu bumi dan yang di bawah. Sementara yang lebih banyak, yang lebih besar dan di atas kurang mendapatkan perhatian. Makanya lebih dulu disebut samawat wal ard. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi dalam Al-Quran